Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Hendang Channel. Saudara sekalian, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu yang saya tahu. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi saya dan juga bermanfaat bagi saudara sekalian. Karena ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang akan sampai terus, mengalir terus walaupun kita sudah meninggal ya. Insya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tutorial bahasa Inggris dasar ya, yaitu tentang to be atau kata penghubung. Saudara sekalian, maaf nih, saya sudah tulis ya di sini. Saya sudah masukkan semuanya karena kalau saya tulis satu-satu nanti akan memakan waktu yang banyak ya. Tetapi dengan tulis begini saya cukup menjelaskan ya. Baiklah saudara sekalian, sebelum kita masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya apabila saudara sekalian subscribe channel ini dengan harapan akan lebih bermanfaat ya, memberikan informasi bermanfaat bagi kita sekalian. Baiklah, sekarang kita mulai saja langsung ya. To be itu kata penghubung ya, kata penghubung to be maksudnya. Bukan to be artinya kata penghubung, tapi ini kata penghubung to be ya, be di sini ya. Be di sini adalah bentuk pertama kata kerja dari be ya. Be, was, were, been, kayak yang kesananya ya. Jadi be ini artinya adalah ya. Nah, be ini artinya adalah atau menjadi ya. Arti sebenarnya itu ya. Nah, to be ya. To be dalam bahasa Inggris itu ada present dan ada juga past. Present itu waktu sekarang. Nah, ini ya. Yang ini nih. Ini adalah present atau waktu sekarang nih. Kemudian ada waktu lampau, ini was. Nah, ini waktu lampau nih, past atau past ya. To be untuk waktu sekarang adalah to be itu yaitu menggabungkan atau menghubungkan antara subjek dengan predikat. Baik itu kalau subjeknya itu jelas kata benda ya. Kalau subjek itu kata benda ya. Kemudian predikat, kalau predikatnya itu menggabungkan antara subjek dengan objek, bukan subjek dengan predikat. Karena be itu adalah predikat ini, be itu adalah predikat ya, atau kata penghubungnya predikat, menghubungkan antara subjek dengan objek. Untuk subjek ini personal pronounnya subjek ya, ini. Atau kata ganti diri nih, personal pronoun itu kata ganti diri seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya. Kata ganti diri ya, dari I, you, he, she, it, we, you, they ya. Personal pronounnya. Nah, jadi to be ini menghubungkan antara kata benda dengan objek, subjek dengan objek. Subjeknya pasti kata benda, sedangkan objeknya bisa kata benda lagi. Nah, objeknya itu bisa kata benda lagi ataupun bisa kata sifat ya. To be untuk ini to be nih ya. To be untuk I, untuk presentnya adalah am ya. M ini bacanya M, bukan am ya, M. Untuk you adalah are. Untuk he adalah is. Untuk she adalah is. Untuk it adalah is. Untuk we. Nah,
Kalau I itu saya, you kamu, he dia laki-laki, she dia perempuan, it itu kata benda atau hewan ya. Dan untuk we adalah kami atau kita, to be-nya are. Untuk you di sini adalah kalian atau kamu sekalian, to be-nya adalah are. Untuk they adalah are, mereka ya. They itu mereka adalah are juga ya. Ini untuk to be untuk present, untuk kata kerja, untuk waktu sekarang nih. Akan tetapi untuk waktu yang lampau, yang telah lalu, to be untuk I itu adalah was. Jadi untuk to be untuk past itu, untuk masa lampau itu ada dua, was dan were ya. Was, ini was, ditulisnya was, dibaca was ya. Ini were, dibacanya were. Untuk I adalah was, untuk you adalah were. Untuk he adalah was, untuk she adalah was, untuk it adalah was, untuk we adalah were, untuk you adalah were, untuk they adalah were ya. Nah, jadi kalian sudah paham ya, pasti paham lah, ini gampang sekali ini. Jadi untuk waktu sekarang itu adalah ini to be-nya ya. Untuk sekarang itu, untuk waktu sekarang nih. Kemudian untuk waktu yang lampau adalah ini ya. Nah, adalah ini. Baiklah, sebagai contohnya, sebagai untuk I am ya. I itu dengan M. Contohnya itu untuk contohnya ya. Nah, ini to be itu menghubungkan antara subjek dengan objek atau subjek dengan kata sifat ya. Sebagai contoh, subjek dengan objek yaitu I am a doctor. Saya adalah seorang dokter ya. I-nya adalah kata benda, subjeknya adalah kata benda, dan dokter ini objek adalah kata benda ya. Nah, kemudian untuk past-nya atau waktu lampaunya, I was a student. Saya adalah seorang murid. Nah, ini waktu lampau ya. Ini ada dari am berubah jadi was ya. Dari am berubah menjadi was. Kemudian ini yang nomor 2, you are a nurse. Kamu adalah seorang perawat. Nurse itu perawat ya. Nurse, dibacanya nurse. You are a nurse. Kamu adalah seorang perawat. Kemudian untuk waktu lampaunya adalah you were a teacher. Contohnya nih. Kamu adalah seorang guru. Nah, kamu ini subjek sebagai kata benda. Teacher adalah objek sebagai kata benda juga ya. Nah, ini you subjek kata benda, dan nurse atau perawat adalah kata benda juga. Kemudian nomor 3, he is clever ya. He is clever. Ini adalah menghubungkan kata benda, subjeknya kata benda dengan kata sifat. Dia adalah pintar. Nah, clever itu pintar. Pintar itu adalah kata sifat ya. Clever itu kata sifat. Nah, jadi ini menghubungkan bahwa dia itu pintar ya. Dia itu pintar ya. Nah, kata sifat. Kemudian he was sick. Dia sakit. Nah, sakitnya itu dia waktu lampau nih, contoh pas nih ya. Waktu he was sick. Dia sakit. Nah, dia mungkin kemarin atau kapan ya. Kemudian she. Nah, she dia perempuan ya. She is beautiful. Dia cantik. Ini menghubungkan antara kata benda dengan kata sifat. Cantik itu adalah kata sifat ya. Sifat manusia itu cantik, sifat perempuan cantik ya. Ini menghubungkan kata benda dengan kata sifat. Kemudian yang kesininya, she was diligent. Dia rajin. Ya. Dia perempuan itu rajin. Ya. Bisa dimengerti ya. Kemudian it adalah bisa kata benda, bisa juga kata hewan, bisa hewan ya, menggantikan hewan ya. It is an elephant. Itu adalah maksudnya itu bukan that ya, bukan that, tapi it bahwa itu itu gajah gitu kan. It is an elephant, itu adalah seekor gajah ya. Seekor gajah. Jadi menghubungkan kata benda dengan kata benda lagi. Subjeknya kata benda, objeknya kata benda ya.
Kemudian ini menghubungkan kata benda dengan kata sifat ya. It was hard. Dia atau itu dia itu keras atau itu keras. Maksud it di sini adalah bisa saja kata benda seperti batu ataupun kayu ataupun tulang atau apapun yang jenisnya kata benda yang benda itu adalah keras. Jadi it was hard, itu adalah keras ya. Kemudian ini